Mas, orang-orang tuh banyak nanya ke aku bedanya penggelapan sama penipuan sih, Mas. Baik, jadi kita harus paham ya soal penggelapan ya. Jadi penggelapan di sini itu bukan kita berjemur kemudian kulitnya menjadi gelap, Gelap. itu bukan. Jadi bukan menggelapkan, itu bukan menggelapkan kulit atau menggelapkan baju, itu bukan. Jadi penggelapan di sini itu kenapa memakai kata gelap ya, karena jadi tidak jelas ini gitu, menjadi buram. Nah, tadi ada yang tidak bisa membedakan antara penggelapan dan Penipuan. penipuan. Jadi kalau penipuan itu dari awalnya itu sudah melawan hukum dulu, karena dia menggunakan identitas palsu, menggunakan kalimat-kalimat bujukan agar menyerahkan sesuatu barang atau uang kepada si orang yang menipu itu atau pihak ketiga, dengan menguntungkan si penipu itu atau pihak ketiga, kan begitu. Iya. Nah, kalau sekarang kemudian penggelapan, penggelapan itu adalah yang pertama itu secara objektif barang yang dikuasai oleh si pelaku penggelapan itu tidak melalui perbuatan melawan hukum. Jadi barang itu didapatkan atau dikuasai tidak melalui perbuatan melawan hukum. Misalnya minjam, menyewa, kan begitu. Sehingga dalam penguasaannya barang itu tuh legal ya. Ya, jadi penguasaan itu bukan dari hasil melawan hukum, bukan karena melawan hukum gitu kan. Jadi misalnya saya meminjam motor, itu kan saya meminjam motor itu bukan melawan hukum, karena saya tidak mencuri atau merampas, kan begitu. Jangan gitu. Iya. Ini secara objektif tidak melalui melawan hukum. Yang kedua adalah barang itu kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan si orang yang pelaku itu. Iya. Jadi punyaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi si orang lain itu yang digelapkan barangnya itu, kan gitu. Nah, kemudian secara subjektif ada niat untuk melakukan itu, kan begitu. Untuk melakukan penggelapan itu. Wujudnya bisa macam-macam gitu kan. Penggelapan itu bisa dijual atau dialihkan ke orang lain, atau diberikan atau disimpan untuk diri sendiri, tidak mau dikembalikan. Nah, itu disebut dengan penggelapan. Nah, penggelapan itu ada dua macam. Penggelapan seperti biasa yang tadi, yang aku ucapkan tadi, yang aku bilang tadi itu adalah sesuai pasal 372 KUHP. Kemudian ada lagi penggelapan yang lain nih. 374 ya? 374 KUHP. Nah, ini ada yang menyebut sebagai penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan di dalam pekerjaan. Jadi unsurnya sama kayak yang 372 itu penggelapan biasa, tetapi yang membedakan adalah barang yang dikuasai itu berdasarkan dari pekerjaan, atau dia dibayar untuk menguasai barang tersebut atau mempergunakan barang tersebut, gitu, atau berdasarkan profesi dia, gitu. Misalnya sopir, kan dia dibayar tuh untuk menguasai benda tersebut, untuk mempergunakan benda tersebut, kan begitu. Tapi kemudian mobilnya dia gelapkan, dijual misalnya, atau dipakai buat di sendiri, mau nggak mau saya kembalikan, ini jadi mobilku nih, atau diserahkan ke orang lain. Atau kalau misalnya itu bukan mobil, bisa aja contoh kasir misalnya, kan begitu. Dia kasir, tetapi dia menggelapkan, harusnya uang yang dia diserahkan ke perusahaan dia tempat bekerja, tapi masalah masuk ke kantong dia sendiri gitu kan. Nah, gitu ya? Karena pekerjaan hubungannya. Terus untuk bedanya antara pekerjaan ini tuh ada beda untuk penghukumannya juga nggak, Mas? Ya, yang pasti pasal 374 itu lebih berat ancaman hukumannya daripada pasal 372 yang penggelapan biasa. Itu lebih berat memang hukumannya. Karena soal percayaan ya itu, karena dia mempergunakan barang tersebut dibayar.
Mm-mm. Dia dibayar untuk mempergunakan barang tersebut atau menguasai barang tersebut. Beda dengan penggelapan biasa yang tidak ada hubungannya dengan dia dibayar menggunakan benda tersebut atau barang tersebut, kan begitu. Seperti tadi yang saya contohkan itu soal meminjam Mm-mm. atau menitipkan. Itu yang nggak, yang dimaksud dia nggak punya perbuatan melawan hukum ya Mas. Kalau gitu yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu gimana Mas? Ya kalau penguasanya itu berdasarkan perbuatan yang melawan hukum, ya tentu saja tidak dibenarkan gitu ketika dia menguasai barang tersebut. Misalnya dia mencuri, misalnya dia mencuri mobil atau motor atau uang dari seseorang atau barang lah apapun dari seseorang punyanya orang lain, itu jelas perbuatan melawan hukum. Penguasaan dia kepada terhadap motor curian ini sudah melawan hukum gitu. Jadi bukan termasuk dari penggelapan, pencurian atau perampasan dan seterusnya. Terus berarti yang membedakan antara penggelapan dan penipuan itu gimana Mas? Itu kalau ketika penggelapan itu dia eh, tidak ada unsur melawan hukumnya, tapi kalau penipuan itu ada unsur melawan hukumnya. Ya, jadi kalau penggelapan itu tadi yang kita bahas tadi bahwa ketika dia menguasai benda atau barang tersebut tidak berdasarkan perbuatan melawan hukum, tanpa melawan hukum karena sudah ada percaya nih misalnya meminjam atau menitipkan dan seterusnya. Atau yang dihubungan dengan pekerjaan tadi ya dia karena dia pekerjaannya kan begitu. Sedangkan penipuan itu ada unsur melawan hukum yaitu misalnya dia menggunakan identitas palsu, Bujukan. bujuk rayu dan seterusnya sehingga seseorang itu bersedia menyerahkan barang tersebut kepada si pelaku secara sukarela padahal sebenarnya yang dia ketahui itu tidak benar kan begitu. Hmm. Sering nggak sih Mas kejadian salah tafsir antara penipuan dengan penggelapan? Banyak kejadian jadi kita ya kadang-kadang orang menganggap bahwa penggelapan itu dianggap sebagai penipuan gitu kan. Kemudian penipuan dianggap sebagai atau one prestasi dianggap sebagai penipuan. One prestasi itu Hmm. perbuatan perdata, gagal dia memenuhi prestasinya, dianggap Diarahkan ke sebagai pidana. iya kepidana yaitu penipuan. Padahal itu sesuatu hal yang berbeda kan begitu. Penipuan ya penipuan, one prestasi yang prestasi. Walaupun ada beberapa kasus itu bercampur kan begitu. Iya, Ada unsur pidananya juga, ada unsur perdatanya juga. perdatanya. Nah, tinggal bagaimana kita secara jeli melihat dari kasus ini kronologisnya bagaimana, kemudian apa yang dia lakukan, maksudnya si pelaku itu ya, apa yang dia lakukan untuk menguasai barang tersebut, yang dia katakan apa, kemudian bagaimana setelah dia menguasai barang tersebut, apa yang dia lakukan, dan seterusnya. Itu menjadi hal yang penting untuk bisa membedakan apakah yang dilakukan oleh si A itu masuk kategori sebagai penipuan, penggelapan, atau bahkan ini hanya perbuatan perdata, yaitu uang prestasi, kegagalan memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan janjian kan gitu. Hmm. Jadi di situ ya letak bedanya penipuan sama penggelapan. Ya, jadi lebih kepada melawan hukum di awal si seseorang atau si pelaku itu menguasai barang dari milik orang lain kan begitu. Oke. Okay. Exposure lock. Kacamataku di Exposure. mana, Cak? Apa? Kacamataku. Itu di belakang. Nggak pakai itu salah pas sekali-kali. Enggak. Yang mau gue mulai Mas. Hmm? 1, 2, 3 kacau. Mulai. Si, loro, telu, papat, action.